Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Abil Wira Pramana. Saya Sasfa Zakira Yasmina. Saya Eliza Tri Septianingrum. Dan saya Betari Sekar Kinanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai laporan bisnis yang berjudul Nusantara Onigiri atau disingkat dengan Nugiri. Untuk isu yang diangkat di sini yaitu pada makanan tradisional yang kini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Fenomena ini khususnya banyak terjadi pada generasi muda yang cenderung lebih tertarik dengan konsep makanan yang kekinian atau makanan western food. Selain itu, masakan tradisional juga cenderung memiliki porsi yang besar sehingga tidak dapat dikemas secara praktis. Selanjutnya terdapat contoh kasus. Keberagaman kuliner di Indonesia memiliki cita rasa khas di setiap daerahnya. Hal tersebut yang menjadikan kuliner khas Indonesia termasuk dalam kekayaan budaya yang harus terus dilestarikan. Pentingnya pelestarian kuliner khas daerah ini adalah sebagai upaya peningkatan daya saing makanan lokal terhadap serbuan kuliner asing yang lebih diminati di era globalisasi saat ini. Faktanya menunjukkan bahwa para remaja lebih mengenal makanan western atau junk food yang dianggap kekinian. Makanan tradisional biasanya dihidangkan dalam porsi besar dan biasanya hanya dikonsumsi saat sedang melakukan acara adat saja. Jadi, para remaja lebih memilih makanan asing yang lebih mudah ditemukan di berbagai outlet yang tersebar di Indonesia. Dan selanjutnya untuk solusi yang sudah ada atau sudah umum ditemukan, yaitu makanan tradisional yang dijual dalam keadaan beku, seperti contoh yaitu lumpia Semarang dan pempek Palembang frozen. Selain itu juga terdapat makanan dengan kemasan atau packaging yang sangat praktis. Untuk solusi yang kami tawarkan di sini adalah Nusantara Onigiri atau yang disingkat dengan Nugiri. Nugiri sendiri merupakan produk makanan yang memadukan dua kebudayaan dalam satu hidangan, yaitu makanan tradisional Indonesia dan juga makanan khas Jepang, yaitu onigiri. Terdapat value proposition pada produk Nugiri, yaitu Nugiri memiliki cita rasa tradisional yang khas dan unik. Nugiri menggunakan kemasan yang simpel dan praktis, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nugiri juga dibuat dengan komposisi dan bahan yang berkualitas. Dan terakhir, Nugiri hadir dengan tampilan yang lebih menarik. Untuk functional benefit dan emotional benefit, yaitu Nugiri aman dikonsumsi untuk tubuh, karena pembuatan Nugiri menggunakan bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan cita rasa masyarakat. Untuk pemesanan Nugiri sendiri dapat dipesan melalui sosial media, seperti Instagram dan juga WhatsApp. Nugiri juga menerapkan sistem transaksi COD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada input, proses, output, dan outcome. Untuk input, yaitu menjelaskan kepada konsumen tentang keanekaragaman hidangan Nusantara, kemudian menjelaskan tren yang ada saat ini, di mana hidangan asing lebih diminati dibandingkan dengan hidangan tradisional. Selanjutnya ada menjelaskan kepada konsumen bahwa inovasi hidangan Nusantara yang dikemas seperti hidangan khas Jepang atau yang kita kenal dengan onigiri menghasilkan sensasi makanan yang unik. Kemudian untuk prosesnya, kita memberikan informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk kami ialah bahan berkualitas. Kita memberikan informasi mengenai keunggulan produk onigiri, dan kami juga memberikan informasi mengenai manfaat ketika mengonsumsi produk onigiri. Kemudian untuk outputnya ialah menghasilkan inovasi produk makanan lokal dengan cita rasa dan kemasan yang unik. Nugiri merupakan inovasi masakan lokal yang dikemas dengan balutan hidangan asing khas Jepang atau onigiri, dan nugiri aman dikonsumsi karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian untuk outcome-nya, setelah mengonsumsi produk nugiri ini, kami berharap produk kami bisa membantu membangkitkan atau meningkatkan ketertarikan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap hidangan tradisional. Dan juga nugiri diharapkan dapat menjadi produk lokal yang memiliki daya saing global. Next. Berikut ialah target customer. Untuk jumlah
konsumen per kategori dalam ribuan. Yang pertama, target customer kami adalah mahasiswa, dikarenakan mahasiswa ini merupakan ruang lingkup yang lebih dekat dengan kami karena masih berada dalam lingkungan universitas. Kemudian yang kedua adalah pekerja, yang mana kita tahu bahwa pekerja biasanya memiliki waktu yang sibuk sehingga tidak sempat untuk membawa bekal dan juga untuk makan di sebuah tempat makan. Sehingga hidangan nugiri ini dapat dikatakan cocok untuk market para pekerja. Dan juga seperti yang kita tahu, pekerja biasanya sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli makanan di luar, seperti itu. Dan yang terakhir ada pelajar. Di sini kita menargetkan untuk target customer-nya pelajar adalah untuk pelajar yang tidak membawa bekal dari rumah ataupun tidak suka untuk membeli makanan di kantin sekolah. Yang bagian kanan ada market sizing, yakni yang paling besar ialah mahasiswa, kemudian untuk yang kedua ialah pekerja, dan untuk yang terakhir ada pelajar. Next. Next. Nah, berikutnya ialah ada kompetisi dan posisi pesaing. Di sini kami menghadirkan untuk pesaing langsung ada Yummy Choice. Seperti yang kita ketahui bahwa Yummy Choice adalah hidangan tradisional yang dijual di minimarket seperti Indomaret yang disajikan dalam bentuk beku dan dia bentuknya adalah berupa box. Kemudian ada onigiri, yaitu hidangan asing khas Jepang, dan yang terakhir ada rice box atau nasi yang disajikan dalam bentuk mangkuk kertas. Untuk pesaing tidak langsungnya ada sandwich dan roti. Untuk positioningnya di kriteria pertama ada nugiri, kemudian kriteria kedua ada onigiri, kriteria ketiga ada rice box, dan yang terakhir adalah Yummy Choice. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan sendiri, kita dibagi menjadi sumber pendapatan 1 bulannya, yaitu untuk harga per unitnya, dalam per bulan itu kita menghasilkan Rp1.400.000. Untuk kosnya sendiri, kita ada per unitnya Rp1.163.000. Dan laba kotornya sendiri untuk per unitnya sekitar Rp4.200.000. Dan selanjutnya di samping itu adalah adalah bagan yang membentuk dari tahun pertama sampai tahun kelima untuk mengenai total pendapatan, cost, dan juga beban operasional serta laba bersih. Untuk proyeksi nilai pendapatan sendiri, kita bedakan menjadi sumber pendapatan 1 dan sumber pendapatan per tahunnya. Untuk sumber pendapatan dalam per tahunnya sendiri, untuk tahun pertama kita mendapatkan sekitar 54 juta, dan untuk tahun kedua sekitar 90 juta, dan untuk tahun ketiga kita mendapatkan 121 juta, dan untuk tahun keempat 123, untuk tahun kelima 135 juta. Next. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan dan alokasi dana. Untuk bahan habis pakainya, kita berada di biaya 908.000, yaitu bahan-bahan yang biasanya kita pakai, yang itu sekali pakai, seperti bahan kebutuhan pokok. Dan untuk selanjutnya adalah transportasi lokal, yaitu dari sekitar Rp1.000.000, dan yang biaya listrik, yaitu sekitar Rp500.000, dan totalnya di sekitar Rp2.480.000. Itu jumlah kas yang dikeluarkan dalam setiap bulannya. Untuk runway dalam beberapa bulan pendanaan tersebut, habisnya dialokasikan pada dalam 1 bulan, dan untuk target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan, yang pertama pada bulan Desember, yaitu pembukaan awal usaha, selanjutnya di bulan Januari, yaitu melakukan promosi, dan yang di bulan Februari kita melakukan bekerjasama dengan mitra jasa antar, seperti GoFood, Shopee Food, dan juga GrabFood. Lalu pada bulan Maret 2023 kita akan membuka stand di beberapa event. Lalu selanjutnya di bulan April kita akan membuka toko di daerah Bandung. Untuk di bulan Mei kita meluncurkan produk varian baru, yaitu selain nugiri tersebut. Dan selanjutnya di bulan Agustus kita memperluas toko cabang di berbagai kota. Dan yang terakhir di bulan Desember tahun 2024 usaha kita dikenal oleh masyarakat. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan strategi dari penjualan nugiri, yaitu pada fase awal hingga fase-fase selanjutnya yang akan saya jelaskan satu persatu. Pada fase pertama, bulan 1 sampai bulan 5,
Rencana kita ini akan memulai usaha membuat akun media sosial, membuat iklan di sosial media tentang produk yang dipasarkan. Lalu fase kedua antara bulan 6 sampai bulan ke-10 yaitu memperbanyak jaringan penjualan di sosial media, melakukan promosi-promosi yang menarik. Pada fase ketiga di antara bulan 11 sampai bulan ke-15 yaitu kami akan bekerja sama dengan mitra GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, serta membuka stand di beberapa event. Fase yang keempat yaitu pada bulan 16 hingga ke 1 tahun, kami rencananya akan melakukan grand launching, membuka store offline di Yogyakarta, perekrutan karyawan baru, serta meluncurkan produk varian baru. Pada fase kelima, di antara tahun kedua hingga tahun kelima, kami akan memperluas toko cabang di berbagai kota yang ada di Indonesia, memperkenalkan ciri khas produk, serta berinovasi dan tetap melakukan evaluasi masukan dari pelanggan. Dan fase yang terakhir ini, antara tahun kelima hingga tahun berikutnya, kami akan menawarkan beberapa investor untuk bergabung dan membuka toko di kota-kota besar lainnya. Next. Pada proyeksi keuangan ini, kami telah menghitung hasil pendapatan kami dan perkiraan pendapatan yang akan datang menghasilkan nilai sebagai berikut. Seperti pada tahun pertama, kami mendapatkan laba bersih sebesar Rp17.397.000 dan bisa dilihat pada tahun kelima, kami memperkirakan laba bersih kami mencapai keuntungan hingga Rp39 juta. Hal tersebut menjadikan Nugiri merupakan suatu peluang bisnis yang akan menguntungkan. Next. Baik, sekian presentasi pengembangan produk penjualan dari kelompok kami pada hari ini. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.